Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniatin dari Fakultas Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu saya pada mata kuliah limnologi dengan dosen pengampu Pak Ari Ashari SPD MPD tentang status tropik badan air. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari badan air. Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah, baik alami maupun buatan, yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Status tropik merupakan indikator tingkat kesuburan suatu perairan yang digunakan untuk memonitor kualitas perairan. Status tropik perairan merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat diukur dari parameter tunggal. Status tropik merupakan indikator tingkat kesuburan satu perairan yang dapat diukur dari unsur hara atau nutrien dan tingkat kecerahan serta aktivitas biologi lainnya yang terjadi di suatu badan air. Penggolongan status tropik meliputi hipertropik, ektropik, autotropik, mesotropik, oliotropik, serta distropik. Namun secara garis besar dikenal dengan 3 kategori, yaitu eutropik, mesotropik, dan oligotropik. Perairan dikatakan eutropik jika memiliki nutrien tinggi dan mendukung pertumbuhan dan hewan air yang hidup di dalamnya. Perairan tipe oligotropik pada umumnya jernih dan tidak dijumpai melimpah tanaman air serta alga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi dan metode penelitian yang digunakan. Sebelumnya saya mengambil suatu jurnal, saya mengambil referensi dari suatu jurnal, di mana jurnal ini membuat status tropik pada suatu waduk dengan menggunakan nutrien, nitrat, sulfat, fosfor untuk mengetahui status tropik dari waduk tersebut. Yang pertama yaitu materi penelitian ini adalah sampel air yang diambil untuk menguji kadar nitrat, fosfat, dan klorofil serta kualitas air yang diperoleh dari perairan waduk. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air yang diambil dari perairan waduk. Nitrat per5 nitrat digunakan sebagai reaksi nitrat, fosfor 3 digunakan sebagai reaksi fosfat, aseton digunakan sebagai reaksi klorofil, dan aqueous untuk membersihkan botol sampel sebelum digunakan. Alat yang digunakan untuk sampling lapangan yaitu botol sampel 100 ml dan 1500 ml untuk waduk sampel air kertas label. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan tujuan mengetahui gambaran suatu objek pengamatan. Penelitian bersikap deskriptif dengan tujuan utama memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penentuan lokasi sampling. Penelitian ini berdasarkan 3 wilayah berbeda yang kemudian ditetapkan sebagai stadion. Pada setiap stadion diambil 2 titik, yaitu pertemuan dan kedalaman 10 meter yang dianggap mewakili lingkungan perairan tersebut. Setiap stadion memiliki keadaan lingkungan yang berbeda, di mana stadion 1 yaitu daerah dekat dengan pemasukan atau inlet air dari sungai. Selanjutnya, pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purpose sampling. Menurut Carmolin dan McLeod 2007, satuan sampling dipilih berdasarkan tujuan tertentu dari peneliti. Individu terpilih merupakan sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi.
Baru kemudian dilakukan analisis laboratorium. Analisis nitrat dan fosfat menggunakan metode Haig program 2002 dalam Isnaini et al. 2015. Sedangkan analisis klorofil A menggunakan metode radioaktif dan Baskin 1999 dengan menggunakan kertas kering Whitman dan perhitungan kandungan klorofil menggunakan rumus Pearson. Selanjutnya, status tropik perairan. Baru kemudian ditentukan status tropik perairannya. Status tropik perairan waduk ini merupakan waduk Jati Barang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 10 tentang daya tampung beban pencemaran air danau dan waduk. Kandungan klorofil A dari 3 stadium baik permukaan dan kedalaman 10 meter berkisaran antara 0,137 sampai 1304 UKG. Kandungan klorofil A dari 3 stadium pengamatan tersebut dalam kategori oligotrofik. Hal ini didasarkan pada Permen LH nomor 29 bahwa kadar rata-rata klorofil A kurang dari 2,20 termasuk penggolongan. Kategori olotropik juga mengindikasikan bahwa perairan masih bersih dan belum tercemar oleh unsur hara. Kemudian bisa kita ketahui hasil. Berdasarkan hasil pengamatan parameter fisik, kimia, dan biologi, perairan waduk Jati Barang masih dalam kondisi baik, namun dengan kandungan nitrat yang tinggi dan fosfat yang sangat tinggi akan berbahaya bila kandungan meningkat tak terkendali karena dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas perairan. Yang selanjutnya, jika dilihat dari rata-rata kandungan fosfat dan kecerahan air, maka waduk Jati Barang digolongkan dalam status tropik hipertropik. Sedangkan dari aspek parameter nitrat, maka waduk Jati Barang tergolong status tropik atau eutropik, dan bila dilihat dari kelimpatan klorofil A, maka waduk Jati Barang tersebut dalam status tropik atau oligotropik. Hasil atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tropik Jati Barang adalah eutropik menunjukkan hipertropik bila dilihat dari kandungan nitrat, fosfat, dan kecerahan air. Dilihat dari kandungan nitrat 0,108 mg L termasuk eutropik. Dilihat dari kandungan fosfat 1,8 mg tersebut eutropik termasuk. Namun bila dilihat dari kandungan klorofil A termasuk dalam golongan oligotropik, yaitu 0,74 UKG. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan nutrien yang tinggi, namun juga oleh kecerahan yang tinggi. Karena kekeliruan mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam air. Referensi, terima kasih. Demikian hasil paparan dari tugas yang saya berikan. Saya mohon maaf kepada Bapak dosen apabila dalam penyampaian materi saya tadi terdapat kekurangan dan dalam pembuatan PPT saya masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.